Siapakah Schelling itu, saudara? Kita akan membahasnya. Lengkapnya bernama Frederick Wilhelm Joseph Schelling, filsuf Jerman yang sangat berpengaruh pada mazhab idealisme, khususnya idealisme Jerman. Was a German philosopher. Frederick Wilhelm Joseph Schelling, von Schelling, standard histories of philosophy make him the midpoint in the development of German idealism. Nah, saudara, kita jelas tahu bahwa standar dari filsafat sejarah membuatnya merupakan titik pusat dari pengembangan Jerman idealisme, yaitu mazhab idealisme Jerman. Mazhab idealisme Jerman itu dibawa oleh dia yang dari keluarga Protestan yang saleh, di mana ayahnya adalah seorang pendeta Lutheran. Kita loncat biografinya. Di sini kita tahu karya-karya Schelling vom Ich Prinzip der Philosophie. Ya. Dia menulis tentang diri sebagai prinsip filsafat atau pada pengetahuan manusia yang tertutup. Ini tetap berada pada idealisme Fichte, kita sudah bahas dalam konten sebelumnya, dengan menunjukkan kecenderungan menggunakan metode Fichte dalam aplikasi yang lebih objektif dan menyatukan pandangan Spinoza ke dalamnya. Nah, kita akan lihat bagaimana pandangan Spinoza pada konten berikutnya. Midpoint in the development of German idealism, situating him between Johann Gottlieb Fichte, his mentor in his early years. Ya, dia di antara pengaruh dari Fichte dan yang selanjutnya adalah Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Di sini jelas yang sangat berpengaruh pada dirinya adalah Fichte dan Hegel. Nah, Hegel itu his one time university roommate, early friend. Jadi teman satu kamar pada saat mereka di universitas. Teman pada satu perguruan di universitas. Dan kemudian menjadi rival atau saingannya. Wah, luar biasa. Jadi dari cerita sebelumnya kita tahu bagaimana Hegel itu juga dengan Fichte mengalami masalah-masalah perorangan pribadi antara mereka dan berpengaruh. Interpreting Schelling's philosophy is regarded as difficult because of its evolving nature. Nah, saudara, filsafis yang dijelaskan oleh Schelling berkembang sepanjang kehidupannya. Di dalam pemikiran Schelling ini, sejarah filsafat dibagi menjadi 4 periode yang tadi saya sebut sebagai because of its evolving nature. Di sini periode filsafat alam, periode filsafat identitas, periode filsafat sinkretisme, periode sinkretisme, dan periode teosofi. Nah, dari keempat periode Schelling ini yang berpengaruh besar bagi perkembangan filsafat barat adalah periode filsafat identitas dan teosofi. Filsafat Schelling adalah satu penggabungan antara filsafat Kant dan Spinoza. Dan yang paling susah di antara filsafat Schelling itu filsafat alam itu. Schelling thought in the main has been neglected
especially in the English speaking world. Jadi karena bahasa Inggrisnya yang tidak mudah, bahasa Jermannya itu susah diterima oleh orang yang berbahasa Inggris, maka ini filsafatnya agak terhambat. Dunia adalah faktor penting di dalam kehidupannya yang terkait dengan Hegel, whose mature work portray Schelling as a mere footnote in the development of idealism. Nah, kesenian dan filsafat Schelling menuliskan sebuah karya Das Aslit Systemprogramm. Nah, ini ikhtisar yang tertua tentang sistem idealisme Jerman, berisi tentang ide dan pandangan keindahan menyatukan semua pandangan lain. Dalam keindahan, kebenaran, dan kebaikan bisa berjalan bersama. Maka seni itu sangat tinggi derajatnya karena di situ ada kebenaran dan keindahan yang berjalan bersama. Maka jangan heran kalau musik-musik, lagu-lagu itu sangat dihargai oleh para produser, para pembuat konser masyarakat. Maka penyanyi-penyanyi itu mendapatkan honor yang sangat besar untuk penyanyi nyanyiannya. Demikian juga tentang lukisan-lukisan yang dihargai sangat mahal. Nah, bagaimana dengan sastra? Nah, seharusnya juga mempunyai tempat yang sama, namun kita lihat perkembangannya yang mungkin tidak seperti diharapkan. Nah, di sini saudara kita tahu Schelling nature philosophy also has been attacked by scientists for its tendency to analyze and lack the empirical orientation. However, some later philosophers have shown interest in examining Schelling body of work. Jadi pemikirannya tentang banyak hal di sini sangat mendapat serangan dari banyak pihak. Dan kita salah satunya melihat tentang keindahan itu, di mana di situ kebenaran dan kebaikan berjalan bersama. Yang menurutnya seorang filsuf harus punya kemampuan estetika yang sama kuatnya dengan seorang penyair. Para filsuf gadungan adalah manusia tanpa rasa estetika. Luar biasa. Philosopher has shown interest in re-examining Schelling body of work. Ini sangat berpengaruh pada pemikiran-pemikiran filsuf yang lainnya. Meskipun sebagian natur filosofi Schelling itu diserang oleh ilmuwan-ilmuwan yang mempunyai tendensi dan analogi dan orientasi yang empiris, pengalaman yang sangat menurut mereka ada kekurangan. Tapi dengan Schelling memberi pandangan kita pada hari ini bahwasanya hanya dalam keindahan, kebenaran dan kebaikan berjalan bersama. Nah, dalam sistem idealisme transendental itu kesatuan antara alam dan roh dipostulasikan. Segala sesuatu yang sama sekali identik. Nah, ini menurut Schelling segala sesuatu harus dikembalikan kepada satu kekuatan yang universal dan spiritual. Kekuatan ini produktif baik dalam alam maupun roh. Nah, ini sudah masuk ke metafisika. Di sini ada filsafat idealisme dan sinkretisme, bahkan teosofinya. Schelling. Ini masih sebuah pengantar. Nanti kita akan melihat bagaimana lebih jauh. Cukup 10 menit saja sekarang pembahasannya. Kita akan memperdalam lebih dalam lagi pemikiran-pemikiran Schelling. Demikian juga seperti pemikiran Immanuel Kant, Hegel, Fichte. Jadi 4 filsuf Jerman sudah kita bahas. Immanuel Kant, Fichte, Hegel, dan sekarang Schelling.